debit pendapatan jasa pada jurnal penyesuaian dan mengakui sebagai pendapatan diterima di muka. Nanti pendapatan jasa ini akan masuk laporan laba rugi dan pendapatan diterima di muka ini masuk dalam neraca kelompok hutang. Besarnya di sini adalah 1.500.000. Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di rumah milenial akuntansi, dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang penyesuaian pendapatan diterima di muka atau private revenue dengan menggunakan pendekatan laba rugi atau pendapatan. Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh perusahaan, akan tetapi perusahaan tersebut belum melaksanakan pekerjaan yang diterima pembayarannya. Dalam akuntansi, pendapatan diterima di muka dapat dicatat atau diakui dengan dua pendekatan. Bisa pendekatan neraca atau hutang, dan juga bisa pendekatan laba rugi atau pendapatan. Pada kesempatan ini, yang akan kita bahas adalah pendekatan laba rugi atau pendapatan. Meskipun pekerjaan tersebut belum dikerjakan atau belum selesai dikerjakan, perusahaan boleh mencatat penerimaan dari pendapatan diterima di muka ini sebagai pendapatan. Akan tetapi, pada saat akhir periode harus dilakukan penyesuaian untuk menghitung atau mengetahui berapa besarnya yang sudah benar-benar menjadi pendapatan apabila pekerjaan tersebut belum semuanya selesai dikerjakan. Sebagai contoh, di sini ada saldo akun pendapatan jasa CV Fayat per 31 Desember 2021 sebesar 25.400.000. Jumlah ini termasuk uang muka pesanan pembuatan seragam kantor dari suatu instansi sebesar 6 juta yang diterima tanggal 10 Desember 2021. Seragam yang dipesan sebanyak 30 pasang, masing-masing harganya 300.000. Sampai dengan 31 Desember 2021, seragam yang telah diselesaikan sebanyak 15 pasang. Jadi ceritanya, si CV Fayat ini menerima pesanan 30 pasang seragam, harganya masing-masing 300.000. Berarti kalau ditotalkan ini 9 juta ya. Jadi dari 9 juta ini diterimalah uang muka sebagai tanda jadinya di sini 6 juta. Artinya kan CV Fayat ini belum bekerja, belum menjahit baju, tapi sudah menerima uang 6 juta. Jadi inilah uang 6 juta yang disebut dengan pendapatan diterima di muka. Ketika perusahaan menetapkan pendekatan laba rugi untuk mengakui uang muka pesanan ini, maka di sini dapat dibuat jurnal umum yang pada saat menerima tanggal 10 Desember 2021 adalah dengan cara mendebit kas karena menerima uang sebesar 6 juta dan mengkredit pendapatan jasa sebesar 6 juta. Karena pendekatannya di sini adalah pendekatan laba rugi, maka diakui sebagai pendapatan ya. Karena pendapatan di sini masuk ke laporan laba rugi. Makanya ini disebut juga dengan pendekatan pendapatan. Kemudian, pada akhir periode, kita harus menghitung berapa besarnya yang sudah benar-benar sah menjadi pendapatan. Kalau dalam contoh di sini,
seragam yang sudah selesai dikerjakan ada 15 pasang. Kalau satu harga seragam di sini adalah 300.000, jika dikalikan dengan yang sudah selesai ini, berarti jumlahnya adalah 4.500.000. 4.500.000. Berarti ini nanti akan diakui sebagai pendapatan yang 4.500.000. Sedangkan yang akan dimasukkan ke dalam jurnal sini nanti akan diakui sebagai pendapatan diterima di muka adalah sebesar yang belum menjadi pendapatan atau yang belum dikerjakan. Karena ini kan sudah selesai dikerjakan. Berarti sudah menjadi pendapatan yang 15 pasang ini. Kali 300.000 dapatnya ada 4.500.000. Jadi dari 6 juta ini yang sudah sah menjadi pendapatan sampai dengan 31 Desember adalah 4.500.000. Berarti di sini yang belum sah menjadi pendapatan dapat dihitung jumlah seragam sesuai uang muka itu kan 6 juta dibagi 300.000. Ini 6 juta yang diterima, 300.000 itu harga per setelnya. Dapatlah 20 pasang. Jadi uang 6 juta ini berarti untuk 20 pasang. Jadi kalau yang sudah diselesaikan itu 15, berarti yang belum ada 5 ya. Karena semuanya ini 20 kan. Berarti 5 kita kalikan dengan 300.000, 1.500.000. Berarti inilah yang belum selesai atau belum sah menjadi pendapatan. Jadi ini tidak bisa diakui sebagai pendapatan yang 1.500.000. Harus dikeluarkan dari pendapatan jasa ini. Karena pekerjaannya belum dikerjakan. Cara mengeluarkannya adalah ini dia, mendebit pendapatan jasa pada jurnal penyesuaian dan mengakui sebagai pendapatan diterima di muka. Nanti pendapatan jasa ini akan masuk laporan laba rugi dan pendapatan diterima di muka ini masuk dalam neraca kelompok hutang. Besarnya di sini adalah 1.500.000. Jadi inilah besarnya jurnal penyesuaian yang dibuat per 31 Desember 2021.